guys, aku udah beberapa bulan nih pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan apps investasi trending yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus mempelajari atau analisa arah grafik yang menentukan pilihan kita, dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambah. Jadi, aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya guys. Jadi bisa dua-duanya. APK-nya juga tersedia di website mereka untuk kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu, aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo. Dan yang pasti aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepet banget. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan QRIS. Jadi aman ya guys. Binomo menyediakan trending yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya, dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ingetin bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku juga ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit dari akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini, dan di sore hari ini kita kembali lagi di sirkuit Mandalika untuk sama-sama melihat bagaimana progres atau pembenahan yang sudah mulai dilakukan. Nah, adapun ya, kita tahu kalau rider-rider MotoGP kini tengah bersiap menyambut musim MotoGP 2022, yang mana MotoGP 2021 sendiri telah berakhir dengan Fabio Quartararo yang keluar jadi juara dunia kemarin. Nah, kini balapan di MotoGP 2022 ya diprediksi akan berlangsung dengan sejumlah perbedaan. Salah satunya, tidak ada lagi Valentino Rossi di lintasan balap. Selain itu, ada sejumlah sirkuit baru yang akan menjadi seri balap MotoGP di 2022, salah satunya sirkuit kita ini. Kita tahu juga ya, jauh sebelum MotoGP 2021 berakhir, MotoGP telah merilis jadwal MotoGP di 2022. Salah satu hal yang paling disoroti publik Indonesia, yakni salah satu seri balap MotoGP di 2022 yang akan berlangsung di Indonesia pada MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, sirkuit kita bersama. Nah, persiapannya seperti ini dan progres pembenahan juga kita akan pantau bersama-sama. Dan selain itu ya, line up rider MotoGP di 2022 juga sudah terisi penuh. Line up MotoGP 2022 kali ini dipenuhi oleh para murid Valentino Rossi. Valentino Rossi kembali berhasil mempromosikan muridnya untuk berlaga di kelas utama MotoGP 2022 mendatang. Nah, walaupun sudah memutuskan untuk pensiun dari MotoGP, Valentino Rossi kembali memberikan kontribusinya untuk ajang balap motor bergengsi MotoGP. Bagaimana tidak, Valentino Rossi kembali berhasil mengorbitkan salah satu muridnya lagi, yakni Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi dipastikan akan mengisi salah satu slot di tim Valentino Rossi, yakni di VR46 di musim depan ini. Kabar tersebut disampaikan oleh manajer tim VR46 Pablo Nito melalui halaman resmi MotoGP. Di tim VR46 atau VR46 nanti, Marco Bezzecchi akan mengendari motor Ducati dengan bertandem bersama Luca Marini, dan sekarang yang sedang mereka siapkan adalah di balapan ini. Pekan depan mereka akan sibuk pada tes MotoGP, ucap Pablo Nito. Nah, seperti yang semuanya tahu ya, mereka akan berada di lintasan bersama Luca Marini dan Marco Bezzecchi yang akan menjadi duet musim depan. Promosinya, pembalap asal Italia tersebut membuat kursi di seluruh tim yang akan berlaga pada musim depan sudah terisi. Marco Bezzecchi nantinya akan bersaing dengan 4 pembalap lain untuk merebutkan Rookie terbaik musim depan. Dan keempat pembalap itu adalah Remy Gardner, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan Darryn Binder. Wah, bakal seru nih perhelatan MotoGP di 2022 nanti. Nah, sementara itu MotoGP telah merilis jadwal sementara kalender balapan pada musim depan yang akan digelar sebanyak 22 seri balapan. Pada kalender MotoGP 2022 tersebut, terdapat 2 seri baru yang ditambahkan dalam mengarungi kejuaraan musim depan ini. 2 seri baru dalam agenda MotoGP adalah GP Indonesia di sirkuit Mandalika kita ini dan GP Finlandia di sirkuit Kemring. Nah, kejuaraan MotoGP 2022 juga diketahui akan dimulai di tempat yang sama seperti tahun ini, yakni di sirkuit Losail Qatar pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2022, dan rangkaian seri kedua dilanjutkan MotoGP Indonesia 2022 yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Kemudian pada bulan April MotoGP akan menggelar 2 seri balapan, yakni di GP Amerika lalu di GP Portugal. Kemudian 3 seri balapan lalu diadakan pada bulan Mei dengan agenda MotoGP Spanyol, Prancis, dan Italia. Setelah itu, MotoGP Catalunya, Jerman, dan Belanda akan menjadi destinasi pada bulan Juni. Dan balapan terakhir sebelum jeda lalu akan digelar di Kemring, Finlandia pada tanggal 8 sampai 10 Juli mendatang. Jadi usai liburan musim panas, MotoGP mengagendakan sirkuit Silverstone sebagai lokasi balapan pada bulan Agustus. Red Bull Ring kemudian kembali mengambil bagian pada MotoGP 2022 menjadi seri ke-14, diikuti San Marino ke-15, lalu Aragon yang ke-16. Para pembalap lalu akan menuju Twin Ring Motegi yang menjadi lokasi seri balap ke-17 untuk MotoGP Jepang. Sisanya 4 balapan terakhir adalah GP Thailand, Australia, Malaysia, dan ditutup di Valencia. Selain 22 agenda dari seri balapan tersebut, MotoGP juga memiliki jadwal tes pramusim yang akan digelar di sirkuit Sepang Malaysia dan Mandalikanya Indonesia. Sirkuit Sepang Malaysia akan digelar pada 5-6 Februari dan Mandalika pada 11-13 Februari dengan diisi oleh pembalap pabrikan dan Rookie saja. Selain menggelar balapan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat juga akan menggelar sesi tes pramusim MotoGP 2022.
MotoGP baru saja merilis kalender sementara mereka untuk musim 2022 mendatang pada Kamis 7 Oktober 2021 kemarin, dan musim 2022 akan menjadi musim terpanjang dalam sejarah MotoGP karena mereka akan menggelar sebanyak 21 seri balap. Dan dua venue anyar masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022, yakni Kemring di Finlandia dan sirkuit Mandalika di Indonesia. Untuk MotoGP Indonesia di 2022, di sirkuit Mandalika sendiri akan menjadi seri kedua pada musim depan. Balapan di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2022 mendatang. Selain menjadi tuan rumah pada seri kedua MotoGP 2022, sirkuit Mandalika juga akan menjadi tuan rumah untuk sesi tes pramusim. Sirkuit Mandalika akan menemani sirkuit Sepang, Malaysia untuk menggelar sesi tersebut, dan agenda di sirkuit Sepang, Malaysia nantinya berupa sesi shakedown test dan pramusim. Sesi shakedown test hanya akan diikuti oleh para test rider alias pembalap penguji, debutan, dan pembalap reguler dari pabrikan berkonsesi. Rencana sesi shakedown test berlangsung selama 3 hari dari tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 2022. Adapun untuk tes pramusim MotoGP di 2022 di sirkuit Sepang baru bergulir pada tanggal 5 sampai 6 Februari. Setelah merampungkan serangkaian sesi uji coba di sirkuit Sepang, Marc Marquez dan kawan-kawan akan terbang ke Indonesia untuk menjalani sesi tes terakhir. Tes pramusim MotoGP di 2022 di sirkuit Mandalika akan bergulir pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Sedangkan tes pramusim untuk dua kelas di bawahnya, yaitu Moto2 dan Moto3, hanya akan berlangsung di satu tempat, yakni sirkuit Jerez Spanyol pada 22 sampai 24 Februari 2022. Oke teman-teman, itulah pantauan kita bersama di sirkuit Mandalika, sembari kita mengingatkan kalian semua untuk jadwal pramusim atau line up rider yang akan berlaga pada seri 2022 MotoGP mendatang. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.